Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan limit dan kekontinuan. Oke, kita awali dari pembahasan yang pertama, yaitu pengertian limit secara umum. Limit merupakan salah satu pengetahuan dasar untuk memahami integral dan diferensial. Limit dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel fungsi yang bergerak mendekati suatu titik terhadap fungsi tersebut. Inilah pengertian limit secara umum. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Pengertian limit secara intuisi, limit fungsi di satu titik. Contoh, perhatikan fungsi berikut. Fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1 per x dikurangi 1. Ternyata fungsi di atas tidak terdefinisi di x sama dengan 1. Karena di titik tersebut x sama dengan 1, fx berbentuk 0 per 0. Atau disebut dengan bentuk tak tentu. Tetapi masih bisa dinyatakan beberapa nilai fx jika x mendekati 1. Oke ya. Dengan bantuan kalkulator dapat diperoleh nilai fx bila x mendekati 1, seperti pada tabel berikut. Nah, ini x-nya mendekati 1 dari sebelah kiri, artinya dari nilai yang lebih kecil daripada 1, dan x-nya mendekati dari sebelah kanan, artinya dari nilai yang lebih besar daripada 1. Ternyata di sini nilai fungsinya akan mendekati suatu nilai, ya. Nilainya adalah mendekati 2. Oke, dari tabel di atas, ya, tabel yang ini dapat disimpulkan bahwa fx sama dengan x kuadrat dikurangi 1 per x dikurangi 1 itu akan mendekati suatu nilai, yaitu nilainya adalah 2. Nah, berdasarkan tabel ini ya, dari kanan mendekati 2, dari kiri juga mendekati 2. Jika x mendekati 1, baik dari kanan, limit kanan, maupun dari kiri, limit kiri, maka nilainya akan mendekati 2. Oke, di sini secara visualnya seperti ini ya. Ketika x-nya itu mendekati 1, ya, baik dari kiri maupun dari kanan, ternyata nilai fx-nya itu akan mendekati suatu nilai. Nah, untuk kasus ini nilainya adalah 2. Maka dari grafik di samping terlihat bahwa fx mendekati 2 jika x-nya mendekati 1. Secara matematis dapat ditulis sebagai limit x kuadrat dikurangi 1 per x dikurangi 1 untuk x mendekati 1 sama dengan 2. Oke ya teman-teman, ini adalah pengertian limit secara intuisi. Kita beralih ke contoh yang kedua. Ini hanya fungsinya saja yang berbeda. Fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 per x dikurangi 2. Fungsi di atas tidak terdefinisi di x sama dengan 2. Karena di titik tersebut, ya, ketika x-nya sama dengan 2, maka fx berbentuk 0 per 0 atau disebut dengan bentuk tak tentu. Tetapi masih bisa dinyatakan beberapa nilai fx jika x mendekati 2. Artinya tidak tepat di duanya, hanya di sekitaran 2, mendekati 2. Nah, di sini dengan bantuan kalkulator dapat kita hitung ya.
ketika X-nya ini mendekati 2, ya, maka nilai fx-nya pun akan mendekati suatu nilai. Kalau teman-teman perhatikan di sini, nilainya adalah 3. Ya, dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa fx sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 per x dikurangi 2 mendekati 3. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Maka dapat kita tulis ya, secara matematisnya seperti ini. Limit dari fungsi x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 per x dikurangi 2 untuk x mendekati 2 adalah 3. Oke ya, mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman, berkaitan dengan pengertian limit secara intuisi. Selanjutnya kita akan beralih ke limit kiri dan limit kanan. Jika x menuju c dari arah kiri, artinya dari arah bilangan yang lebih kecil daripada c, maka limit tersebut disebut dengan limit kiri. Ilustrasinya seperti ini. Jadi nilai x-nya itu bergerak dari kiri c ya. Nah, kemudian simbolnya atau notasinya seperti ini. Limit fx, kemudian x mendekati c. Nah, di sini pangkatnya pangkat minus ya. Artinya adalah limit kiri dari nilai yang lebih kecil daripada c. Kemudian yang kedua, ketika x-nya menuju c dari arah kanan, dari arah bilangan yang lebih besar daripada c, limit tersebut dinamakan limit kanan. Ilustrasinya seperti ini. Jadi x-nya itu bergerak dari arah kanan menuju c. Notasinya atau simbolnya untuk limit kanan seperti ini. Limit fx, kemudian untuk x mendekati c. Nah, c-nya ini pangkat plus atau positif ya teman-teman. Oke, jadi ada limit kiri dan limit kanan. Teman-teman harus jeli ya. Berikutnya, hubungan antara limit dengan limit sepihak. Limit kiri atau limit kanan. Limit fx untuk x mendekati c akan bernilai L jika dan hanya jika limit fx untuk x mendekati c dari kiri sama dengan L dan limit fx untuk x mendekati c dari kanan juga nilainya x. Tetapi jika limit fx x mendekati c dari kiri ternyata nilainya tidak sama dengan limit fx x mendekati c dari kanan, maka limit fx untuk x mendekati c tidak ada. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Oke, mungkin penjelasannya sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya berkaitan dengan contoh perhitungan limit kiri dan limit kanan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat diikuti serta bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.